Assalamualaikum Ayah Bunda. Selamat datang di channel Bijak Anak, ruang hangat untuk belajar mendidik dengan cinta dan akhlak. Yuk, sambil nonton, tulis di kolom komentar nilai apa yang ingin Ayah Bunda tanamkan pada buah hati hari ini. Pernah nggak sih, kamu udah ngomel panjang lebar ke anak, tapi hasilnya nihil? Besoknya dia ngulangin hal yang sama lagi, atau malah diam, ngambek, bahkan menjauh dari kamu. Kadang kita pikir marah bisa bikin anak jerah, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Mereka takut, bukan paham. Nah, kalau kamu sering merasa seperti itu, berhenti dulu marah-marahnya. Karena mungkin yang perlu diubah bukan anaknya, tapi cara kita menegur mereka. Hai Ayah Bunda yang hebat, selamat datang di channel Bijak Anak, tempat kita belajar bareng tentang cara mendidik anak dengan hati, bukan dengan emosi. Di sini, kita bahas hal-hal sederhana yang bisa bikin hubungan orang tua dan anak jadi lebih dekat dan hangat setiap harinya. Sebelum lanjut, yuk dukung channel ini dengan klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini biar makin banyak orang tua yang belajar menegur dengan cinta. Pernah nggak ayah atau bunda merasa hari itu sudah penuh banget, pekerjaan menumpuk, rumah berantakan, dan di tengah kelelahan itu, tiba-tiba anak melakukan hal yang bikin kesabaran benar-benar diuji. Mainan dilempar, gelas tumpah, atau dia menolak mandi padahal udah telat banget. Dan entah kenapa, tiba-tiba suara kita meninggi tanpa sadar. Setelahnya sering muncul rasa bersalah di hati. Kenapa aku harus marah lagi sih? Tapi semuanya sudah terlanjur keluar. Anak diam, wajahnya murung, dan suasana rumah jadi dingin. Padahal jauh di dalam hati kita nggak benar-benar ingin marah. Kita cuma ingin dimengerti. Sebagai orang tua, kita nggak selalu marah karena anak nakal. Kadang kita marah karena lelah, khawatir, dan takut gagal. Kita ingin anak tumbuh jadi pribadi yang baik, disiplin, sopan. Tapi saat lelah bertemu keinginan besar, emosi jadi jalan pintas yang paling cepat keluar. Masalahnya, anak kecil belum bisa memahami niat baik di balik kemarahan itu. Yang mereka rasakan cuma, "Mama marah sama aku." Bukan, "Mama sayang aku, makanya menegur." Ketika anak sering dimarahi, yang tumbuh bukan rasa tanggung jawab, tapi rasa takut. Mereka mungkin nurut, tapi di dalam hati mereka menjauh. Mereka mulai belajar menyembunyikan kesalahan, bukan memperbaikinya. Dan di sisi lain, kita pun mulai merasa bersalah dan lelah sendiri. Kadang muncul pikiran, aku ini ibu macam apa, kok nggak bisa sabar? Tapi percayalah, semua orang tua pernah ada di titik itu. Marah bukan tanda gagal, marah itu tanda kita peduli, hanya saja cara menyampaikannya yang perlu disesuaikan. Coba bayangkan kalau setiap teguran bisa jadi jembatan, bukan tembok. Kalau setiap marah bisa berubah jadi momen memahami anak lebih dalam. Bukankah itu yang sebenarnya kita inginkan? Kita ingin anak kita menghormati, bukan takut. Kita ingin mereka terbuka, bukan menutup diri. Dan semuanya bisa dimulai dari satu hal sederhana, belajar menegur dengan hati yang tenang. Karena saat hati kita tenang, suara kita jadi lebih lembut. Dan ketika suara kita lembut, pesan kita justru lebih sampai. Teguran tidak lagi melukai, tapi menyentuh. Disinilah perubahan kecil dimulai, bukan dari anak, tapi dari kita, orang tuanya. Seringkali, saat anak berbuat salah, reaksi pertama kita adalah ingin segera menegur. Refleks, apalagi kalau kejadiannya di depan orang lain. Rasanya seperti harus cepat-cepat memperbaiki agar orang tak salah menilai. Tapi di balik keinginan itu, seringkali kita lupa satu hal penting. Setiap perilaku anak selalu punya alasan. Anak tidak bangun pagi dengan niat ingin membuat kita marah. Mereka tidak sengaja menumpahkan susu karena ingin menantang.
Mereka hanya belum tahu cara mengelola rasa, belum tahu bagaimana menyalurkan kecewa, sedih, atau lelah. Kita, orang dewasa, kadang juga butuh waktu untuk tenang sebelum bicara. Lalu mengapa kita berharap anak kecil bisa langsung paham semua aturan tanpa belajar pelan-pelan? Saat anak berteriak, membantah, atau menangis keras, sebenarnya mereka sedang berkata, "Aku lagi nggak bisa ngatur perasaanku." Tapi kalimat itu belum bisa keluar dengan kata-kata. Dan disitulah peran kita hadir, bukan untuk langsung memadamkan, tapi untuk memahami api kecil di baliknya. Karena kalau kita hanya sibuk menegur tanpa memahami, kita bisa kehilangan kesempatan untuk mengenal isi hati anak kita sendiri. Coba kita berhenti sejenak sebelum menegur, tarik nafas, lalu lihat dari mata mereka. Mungkin anak yang menolak mandi sebenarnya sedang ingin diperhatikan. Mungkin anak yang berteriak sebenarnya merasa sedih karena janji kecil kita lupa ditepati. Dan mungkin anak yang diam saja sebenarnya sedang terluka karena kata-kata kita sebelumnya terlalu keras. Ketika kita mau memahami dulu, teguran berubah menjadi bahasa kasih. Anak merasa aman untuk mendengar, bukan takut untuk lari. Kita tidak perlu menunggu sempurna untuk bisa memahami, cukup hadir dengan hati terbuka. Kadang, hanya dengan duduk di sebelahnya dan berkata pelan, "Kamu kenapa, Nak? Cerita sama Mama, ya?" Itu sudah cukup membuat dinding keras di hatinya mulai retak. Anak yang merasa dimengerti akan jauh lebih mudah diarahkan. Mereka tidak melawan karena marah, tapi karena ingin dipahami. Dan begitu mereka merasa aman, mereka akan belajar menerima batasan dengan kesadaran, bukan dengan tekanan. Ayah bunda, memahami anak bukan berarti memanjakan. Justru, disitulah kita menanam kedisiplinan yang tumbuh dari cinta, bukan dari rasa takut. Karena anak yang tumbuh dengan rasa dimengerti akan lebih mudah memahami orang lain kelak. Mereka belajar empati dari caranya diperlakukan oleh kita. Jadi, sebelum kita menegur, sempatkan diri untuk memahami. Kadang, teguran yang paling efektif bukan keluar dari suara, tapi dari pelukan hangat yang membuat anak merasa, "Aku dimengerti, aku diterima, dan aku masih disayangi." Setiap kata yang keluar dari mulut orang tua adalah suara yang membentuk dunia batin anak. Anak mungkin lupa kejadian, tapi tidak akan pernah lupa nada suara yang kita gunakan. Teguran yang diucapkan dengan amarah bisa menancap lama di hati mereka, bahkan saat mereka sudah dewasa nanti. Tapi sebaliknya, teguran yang diucapkan dengan lembut bisa menjadi pelukan tak terlihat yang membuat anak merasa aman meski sedang salah. Kadang kita berpikir, kalau nggak keras, nanti anak nggak akan dengar. Padahal yang membuat anak mau mendengar bukan kerasnya suara, tapi hangatnya cara bicara. Kalimat seperti, "Kamu ini kenapa sih bandel banget?" hanya membuat anak merasa dirinya buruk. Tapi ketika kita ubah menjadi, "Mama tahu kamu lagi kesal, tapi melempar mainan itu bisa bahaya loh." Nada dan maknanya berubah total. Anak merasa dikoreksi, bukan diserang. Dan tanpa kita sadari, mereka belajar cara berbicara yang lebih baik juga. Coba bayangkan kalau setiap kali kita menegur anak, kita menahan diri sebentar, menarik nafas dalam, lalu memilih kata yang membangun. Kata-kata itu bisa menjadi jembatan menuju hati mereka. Karena sejatinya, anak tidak menolak teguran, mereka hanya takut pada nada yang menyakitkan. Setiap kali ingin marah, tanyakan pada diri sendiri, apakah kata-kata ini akan membuat anakku mengerti atau justru melukai?
Dengan begitu, kita sedang mengajari anak satu hal penting, bahwa menegur bisa dilakukan tanpa melukai. Teguran yang menyentuh hati itu seperti cermin. Ia menampilkan kesalahan tanpa merendahkan. Gunakan kalimat "aku merasa", bukan "kamu selalu". Misalnya, "Mama sedih kalau kamu nggak mendengarkan." Lebih mudah diterima daripada "kamu selalu bikin Mama marah". Satu versi membuat anak mau mendekat, versi lainnya membuat mereka menjauh. Dan anehnya, begitu kita mulai berbicara dengan nada lembut, anak akan lebih cepat tenang. Kelembutan punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh teriakan, kekuatan untuk menenangkan jiwa kecil yang belum mampu menata emosinya sendiri. Mereka belajar dari cara kita bicara. Kalau kita lembut, mereka pun akan tumbuh jadi pribadi yang lembut juga. Cobalah malam ini, saat anakmu mulai sulit diatur atau membuat kesalahan kecil. Daripada meninggikan suara, dekati dia, lihat matanya. Katakan dengan tenang, "Mama tahu kamu lagi kesal, tapi yuk kita bicarakan baik-baik." Lihat apa yang terjadi. Mungkin awalnya dia masih ngambek, tapi tunggu sebentar, karena suara lembut akan selalu lebih kuat dari amarah yang keras. Ingatlah, anak-anak belajar mencintai dunia lewat suara kita. Kalau kita menegur dengan hati, mereka akan belajar bahwa cinta tidak harus berteriak. Dan mungkin malam itu, setelah semuanya tenang, kita akan tersenyum pelan dan berkata dalam hati, "Ternyata menegur dengan lembut bukan membuatku lemah. Justru di sanalah kekuatanku sebagai orang tua." Setelah kita menegur anak dengan lembut, jangan berhenti di situ. Karena teguran yang baik bukan hanya membuat anak berhenti berbuat salah, tapi juga membantu mereka belajar memperbaiki kesalahan dengan hati yang sadar. Anak-anak tidak akan langsung bisa bertanggung jawab kalau mereka hanya disuruh. Mereka belajar tanggung jawab saat diajak berproses, ketika mereka tahu bahwa orang tuanya tidak sedang menghukum, tapi sedang membimbing. Coba bayangkan begini, anak menumpahkan susu di lantai. Kita bisa memilih dua jalan, marah dan memerintah, atau menenangkan dan mengajak. Kalimat, "Tuh kan, Mama udah bilang jangan main sambil minum," mungkin membuatnya diam, tapi tidak membuatnya belajar. Sementara kalimat, "Wah, tumpah ya, yuk kita bersihkan barang-barang," mengajarkan dua hal penting, tanggung jawab dan kasih. Anak belajar bahwa setiap tindakan punya konsekuensi, tapi juga bahwa kesalahan bukan akhir dari segalanya. Anak kecil belajar lewat contoh, bukan lewat perintah. Jadi, ketika kita melibatkan mereka dalam memperbaiki sesuatu, membersihkan tumpahan, merapikan mainan, meminta maaf pada teman, kita sedang menanam benih kesadaran yang akan tumbuh jadi kebiasaan. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena tahu bahwa memperbaiki kesalahan itu hal yang baik untuk dilakukan. Di momen seperti itu, gunakan nada lembut, tapi tegas. Katakan, "Mama percaya kamu bisa tanggung jawab, yuk kita lakukan bareng." Kata percaya itu punya kekuatan luar biasa. Anak yang merasa dipercaya akan berusaha menjaga kepercayaan itu. Mereka belajar bahwa menjadi tanggung jawab bukan beban, tapi bentuk kedewasaan kecil yang membuat mereka bangga. Setiap kali anak menunjukkan usaha memperbaiki diri, sekecil apapun, hargai itu. Bukan dengan hadiah, tapi dengan kata-kata yang meneguhkan. Ucapkan, "Mama senang kamu mau bantu bersihkan." Itu namanya tanggung jawab. Ucapan seperti itu membuat anak mengerti bahwa yang penting bukan sempurna, tapi mau berusaha. Kadang orang tua takut kalau terlalu lembut nanti anak jadi manja. Padahal sebaliknya, kelembutan yang disertai kepercayaan justru menumbuhkan kemandirian. Anak yang dibesarkan dengan bimbingan dan cinta akan punya dasar emosi yang kuat untuk bertanggung jawab tanpa disuruh.
Dan yang paling indah adalah saat anak mulai terbiasa berkata, "Ma, tadi aku nggak sengaja tumpahin air, tapi udah aku lap ya." Kalimat kecil itu mungkin terdengar sepele, tapi bagi orang tua, itu tanda besar anak kita sedang tumbuh. Mereka belajar memikul tanggung jawab tanpa takut disalahkan, karena mereka tahu di rumah ini mereka tidak hanya diminta taat, tapi juga dipercaya. Jadi, mulai hari ini, setiap kali anak berbuat salah, jangan buru-buru menilai. Tundukkan sedikit hati, lalu ajak mereka bertanggung jawab bersama. Karena di setiap kesalahan anak, selalu ada peluang untuk membangun kebiasaan baik, asal kita menuntunnya dengan cinta, bukan kemarahan. Dan lama-kelamaan, anak akan tahu sendiri. Tanggung jawab itu bukan karena takut dimarahi mama, tapi karena aku ingin jadi anak yang bisa dipercaya. Seringkali, setelah menegur anak, kita merasa lega saat mereka berhenti berbuat salah. Tapi, disitulah banyak orang tua berhenti, lupa memberi satu hal penting yang justru paling dibutuhkan anak, pengakuan dan apresiasi. Padahal, anak-anak butuh tahu bahwa usaha mereka untuk berubah terlihat dan dihargai. Tanpa itu, mereka bisa merasa percuma. Tapi dengan satu kalimat pujian yang tulus, dunia kecil mereka bisa terasa hangat kembali. Coba bayangkan, setelah kamu menegur anak dengan lembut dan dia mencoba melakukan yang benar, entah itu membereskan mainan, meminta maaf pada temannya, atau sekedar berusaha lebih sabar, lalu kamu mendekatinya dan berkata pelan, "Terima kasih ya nak, kamu udah mau memperbaiki, mama bangga banget sama kamu." Kalimat sederhana itu bisa jadi cahaya kecil yang menyalakan semangat besar di hati anak. Mereka merasa, aku bisa berubah, aku dicintai meski pernah salah. Anak yang sering dipuji bukan berarti akan manja, asal pujiannya tepat. Puji usahanya, bukan hanya hasilnya. Katakan, "Mama senang kamu mau mencoba lagi," atau "Kamu hebat, sudah mau minta maaf." Kalimat seperti ini mengajarkan anak bahwa kesalahan bukan sesuatu yang menakutkan, tapi bagian dari belajar. Dan anak yang tidak takut salah akan tumbuh jadi pribadi yang berani, jujur, dan bertanggung jawab. Kadang, kita mengira pujian itu sepele, tapi bagi anak, pujian adalah bukti cinta yang mereka pahami paling cepat. Bahkan, senyum kecil dari kita bisa menjadi motivasi besar bagi mereka untuk terus berbuat baik. Karena jauh di dalam hati, anak selalu ingin membuat orang tuanya bangga. Mereka hanya butuh tahu bahwa langkah kecil mereka dihargai. Mulailah hari ini. Saat anakmu melakukan sesuatu yang baik, sekecil apapun, beri apresiasi. Tidak harus berlebihan, cukup dengan kata lembut dan sentuhan kasih. "Wah, kamu hebat, sudah mau bantu mama. Terima kasih sudah berusaha lebih sabar ya, Nak." Ucapan-ucapan seperti itu akan menumbuhkan keyakinan dalam diri mereka bahwa kebaikan itu menyenangkan untuk dilakukan. Bayangkan, jika setiap teguran kita diakhiri dengan apresiasi, anak tidak hanya belajar apa yang salah, tapi juga merasakan betapa indahnya memperbaiki diri. Lama-kelamaan, mereka akan terbiasa introspeksi tanpa disuruh. Mereka belajar bahwa menjadi lebih baik itu membuat hati ringan dan hubungan dengan orang tua semakin dekat. Jadi, ayah bunda, mulai sekarang mari biasakan untuk melihat, menghargai, dan memuji setiap langkah kecil anak menuju kebaikan. Karena anak-anak tumbuh bukan dari kata-kata keras, tapi dari kalimat lembut yang meneguhkan. Dan siapa tahu, satu kalimat tulus dari kita hari ini bisa jadi alasan mereka untuk berani berbuat baik. Ayah, bunda, kadang kita begitu sibuk ingin anak kita menjadi baik, sampai lupa bahwa mereka sedang belajar dari cara kita memperlakukan mereka. Kita ingin mereka sabar, tapi kita sering terburu-buru. Kita ingin mereka lembut, tapi kita sering meninggikan suara. Dan setelah semuanya berlalu, hanya tersisa sesak di dada dan rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Tapi perubahan selalu bisa dimulai hari ini. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang tua yang lebih hangat, lebih tenang, dan lebih memahami.
Anak tidak menuntut kita sempurna. Mereka hanya ingin dicintai dengan cara yang lembut. Jadi, mulai sekarang, mari berhenti menegur dengan kemarahan dan mulailah menegur dengan hati. Karena anak yang ditegur dengan cinta akan tumbuh percaya diri, merasa aman, dan tahu bahwa ia berharga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang tua bisa belajar menegur dengan kasih, bukan emosi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sabar, tetap hangat, dan terus jadi rumah paling nyaman bagi hati anak-anak kita.